Ya. Kemudian kau dengan setia membawa surat-surat peninggalan suhengku dan menyampaikannya kepadaku. Berarti kau adalah orang sendiri yang patut mendengar riwayat kami. Sekarang kakimu buntung, sama dengan kakiku, padahal selama 80 tahun aku menciptakan ilmu silat yang khusus untuk seorang yang sebelah kakinya buntung. Kalau tidak kuajarkan kepadamu, habis kepada siapa lagi? Akan tetapi sebelum itu kau sebagai murid tunggal harus mengenal siapakah sebetulnya guru-gurumu. Siapakah penghuni-penghuni Pulau Es yang selama ini menjadi rahasia dan tidak dikenal. Sungguh pun setiap orang Kengou mengharapkan kemurahan penghuni-penghuni Pulau Es untuk mengulurkan tangan memberi 1-2 ilmu pukulan kepada mereka. Dari manakah tokoh-tokoh macam setan botak mendapatkan Hui Yang Sin Chiang, si muka kuda mendapatkan Suat Im Sin Chiang kalau tidak dari Pulau Es? Han terkejut. Teocu mendengar mereka itu menerima petunjuk dari seorang manusia dewa bernama Kuai Lo Jin. Dialah suhumu yang pertama, Siehon. Kuai Lo Jin adalah suhengku, adalah penulis surat-surat yang kau sampaikan kepadaku. Han makin terkejut dan terheran-heran. Dengar ya baik-baik, muridku. Akan kuceritakan secara singkat kepadamu rahasia besar itu. Guru kami, manusia Dewa Bukek Xiansu pada akhir kali muncul sebagai manusia, menggembleng kami bertiga di Pulau Es. Hanya 3 orang murid beliau. Pertama adalah Kam Hon Ki yang menjadi keponakan pendekar sakti suling emas. Kedua adalah seorang putri suku bangsa Hitan yang cantik jelita bernama Maya, masih keturunan dari Ratu Hitan sendiri. Adapun orang ketiga yang menjadi murid manusia dewa itu adalah aku sendiri, Ku Xiao Bui. Sampai di sini nenek itu menghela napas dan pandang matanya merenung jauh. Han merasa betapa jantungnya berdebar-debar. Nama-nama yang disebutkan itu membuat ia kaget, heran, kagum, dan mengkirik karena nama-nama itu pernah ia dengar dari murid-murid Mabin Lomo, dan dianggap sebagai nama tokoh-tokoh dalam dongeng. Kami bertiga menerima gemblengan Bukek Xiansu guru kami, tidak hanya dalam ilmu silat, melainkan juga ilmu sastra dan ilmu batin. Tentu saja aku tidak dapat menandingi kelihayan suci Kumaya, apalagi suhengku Kam Hon Ki. Akhirnya tiba saatnya guru kami meninggalkan kami dengan pesan agar kami bertiga meninggalkan Pulau Es. Dan hidup berpencar, berpisahan karena kalau kami bertiga berkumpul, akan timbul bencana di antara kami. Bencana yang ditimbulkan oleh nafsu. Teocu ingat akan bunyi syair yang diukir pada dinding istana Pulau Es. Tanpa disadarinya Han berseru karena memang ia teringat akan syair itu. Ditimbulkan oleh ucapan nenek buntung tentang malapetaka yang ditimbulkan nafsu. Syair apa? Ketika aku pergi, tidak ada terdapat syair di dinding. Bagaimana bunyinya? Betapa ingin mata memandang mesra. Betapa ingin jari tangan membelai sayang. Betapa ingin hati menjeritkan cinta. Namun Xiansu berkata, bebaskan dirimu daripada ikatan nafsu. Mungkinkah pria dipisahkan dari wanita? Tanpa adanya perpaduan Yin dan Yang, dunia takkan pernah tercipta betapapun juga. Cinta segitiga tak membahagiakan. Menyenangkan yang satu, menyusahkan yang lain. Akibatnya hanya perpecahan dan permusuhan. Ikatan persaudaraan dilupakan. Akhirnya yang ada hanyalah duka dan sengsara. Kesimpulannya, benarlah pesan Xiansu bahwa sengsaralah buah daripada nafsu. Ketika Han mengucapkan syair ini dengan suara lantang dan jelas, nenek itu memandangnya dengan bengong dan menggantungkan pandang mata pada bibir Han yang bergerak-gerak. Kemudian, setelah Han menghabiskan syair, keadaan menjadi sunyi dan nenek itu kembali menarik napas panjang.
Seolah-olah aku mendengar dia sendiri membacakan tulisan syairnya. Dialah yang menulis itu, Sihan, dan dapat kubayangkan betapa dia menulisnya dengan hati bercucuran darah. Kasihan Han Ki Suheng. Apakah yang terjadi di antara Subo bertiga? Han yang makin terseret dan tertarik kini merasa dirinya dekat dengan nenek itu dan otomatis ia tidak lagi menyebut Lo Ciampu melainkan menyebut Subo. Apa yang terjadi? Telah tersurat dalam syair Kuai Lo Jin Kam Hon Ki tadi. Engkau tidak perlu tahu, muridku. Urusan itu adalah urusan yang menyangkut kepribadian dan akan tetap menjadi rahasia kami. Han tak dapat menahan seruan kecewa ini. Nenek itu tersenyum dan makin jelaslah kini persamaan antara wajah keriputan ini dengan wajah cantik jelita dari patung di dalam istana Pulau Es. Asmara gagal hanya merupakan cerita sedih. Engkau yang masih bersih dan hatimu belum disentuh tangan asmara yang jahil perlu apa tahu akan hal itu. Pendeknya, terjadi kekusutan dalam pertalian saudara kami bertiga, atau lebih tepat, antara Maya Suci dan aku. Dari dua orang kakak beradik seperguruan yang saling mencinta, kami berubah menjadi dua orang musuh, seperti dua ekor harimau memperebutkan kelinci. Kami bertanding dan aku lengah, sebelah kakiku buntung. Yang mana, Subo? Teocu tidak dapat membedakan yang kanan ataukah yang kiri? Kembali nenek itu tersenyum dan kini Han merasa yakin bahwa sesungguhnya nenek buntung yang mengaku bernama Ku Xiao Bui ini sesungguhnya merupakan seorang yang amat halus budi dan peramah. Hanya menjadi beku di luarnya, mungkin karena penderitaan batin yang hebat. Yang kiri, Sihan. Kelak kalau engkau sudah mempelajari ilmu ciptaanku, engkau pun akan dapat mengubah kaki buntung menjadi kaki tunggal. Setelah kakiku buntung sebelah, Maya Suci menjadi menyesal seperti gila, lalu membunuh diri. Membunuh diri? Han terbelalak, teringat ia akan patung wanita yang luar biasa cantiknya, yang telah mendatangkan perasaan aneh di dadanya ketika memandang patung itu, perasaan cinta dan tergila-gila. Begitulah agaknya, dia melempar dirinya ke dalam jurang yang amat curam. Dan demikianlah, kami tiga murid Bu Kek Sian Su yang tadinya rukun dan setiap penuh kasih sayang, menjadi terpecah-pecah. Maya Suci mungkin mati mungkin tidak, akan tetapi selama 80 tahun aku tidak lagi mendengar tentang dia. Juga aku tidak pernah mendengar tentang dia, surat-suratnya. Sepasang mata itu menjadi basah akan tetapi mulutnya tersenyum bahagia. Han termenung. Teringat ia akan segala penuturan Im Yang Sengcu tentang nenek moyangnya. Dia adalah cucu Jaihwasian Sumahoat, si dewa pemerkosa wanita, manusia cabul dan sesat. Dalam darahnya mengalir darah Suma yang terkutuk dan jahat. Akan tetapi, juga mengalir darah keturunan keluarga Kam, keluarga pendekar sakti suling emas. Dan kini, penghuni Pulau Es yang merupakan manusia setengah dewa. Manusia rahasia yang disebut oleh orang-orang Kengou dengan sebutan Kuai Lo Jin. Ternyata bernama Kam Hon Ki, keponakan suling emas, jadi ada hubungan darah dengan dia sendiri. Dorongan perasaan Han membuat ia menggerak-gerakan bibir hendak memperkenalkan diri. Akan tetapi ia teringat bahwa hal itu adalah urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan nenek yang menjadi gurunya ini. Pula, dia sudah mengambil keputusan untuk selanjutnya menggunakan Shishie tidak mau memakai Shisuma yang amat dibencinya itu. Lebih baik dia tidak mengaku kepada siapapun juga bahwa dia masih keturunan keluarga Suma yang sama sekali tidak boleh dibanggakan. Nenek itu kini tersenyum lagi. Orang-orang di dunia Kangou tidak ada yang mengenalku dan tentu menganggap aku telah tewas karena selama 80 tahun aku bersembunyi di sini.
Demikian pula dengan Maya Suci, mungkin dia sudah mati karena tidak pernah muncul di dunia. Hanya Su Heng yang melanjutkan sepak terjang guru kami. Dahulu, guru kami Buk Kek Sian Su selalu merantau dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Melindungi yang benar dan menyadarkan yang salah. Dahulu, nama Buk Kek Sian Su kadang-kadang disebut Kuai Lo Jin, dan sekarang pun Su Heng disebut orang Kuai Lo Jin. Sehingga tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Kuai Lo Jin. Mungkin juga Suhu, mungkin juga Su Heng. Subo, apakah Su Kong Buk Kek Sian Su itu masih hidup? Teocu pernah mendengar dongeng bahwa beliau telah menjadi seorang kakek tua renta di zamannya pendekar sakti suling emas. Kalau begitu, berapakah usianya? Nenek itu menggeleng-geleng kepala. Tidak ada manusia yang mengetahuinya. Beliau boleh jadi masih hidup, boleh jadi sudah tiada. Dan tidak ada perlunya bagi kita untuk mengetahui akan hal itu. Yang penting sekarang, engkau akan kulatih dengan ilmu silat yang kuciptakan di sini. Ilmu yang khusus untuk seorang yang berkaki satu. Mari, kau ikutlah. Han tidak berani bertanya-tanya lagi dan segera bangkit lalu berloncatan dibantu tongkatnya keluar dari pondok mengikuti gurunya. Nenek itu memang buntung seperti dia, namun gerakannya cepat dan lincah sekali, jauh melebihi gerakan orang yang tidak buntung kakinya. Dia berloncatan dengan payah dibantu tongkatnya, akan tetapi nenek itu berloncatan tanpa dibantu tongkat. Dan kakinya seperti ada pernya, menotol-otol tanah tanpa mengeluarkan suara. Dan tubuhnya begitu ringan seperti terbang saja, makin lama makin jauh dan cepat loncatannya. Dengan susah payah Han mengikuti nenek itu dan baru sekarang ia mendapat kenyataan bahwa daerah tempat tinggal nenek itu merupakan daerah yang amat aneh. Daerah penuh batu-batu licin hitam, akan tetapi anehnya, di antara batu-batu itu dapat tumbuh pohon-pohon dan yang jarang terdapat di daerah tanah biasa. Nenek itu berhenti di sebuah telaga yang mempunyai air jernih kebiruan, akan tetapi juga penuh pula dengan batu-batu yang licin menghitam. Permukaannya mengkilap tertimpa cahaya matahari. Setelah Han dapat menyusulnya dan pemuda ini berdiri di dekatnya, nenek buntung itu lalu berkata, "Berapa lama engkau berada di Pulau Es?" "Kurang lebih 6 tahun, Subo." "Apa saja yang kau pelajari selama itu?" "Maaf, Subo. Teocu memang bodoh. Kitab-kitab di sana terlalu tinggi bagi Teocu. Bahkan setiap kali Teocu berusaha melatih diri dengan petunjuk kitab di sana, Teocu jatuh sakit dan peredaran darah Teocu menjadi kacau. Yang cocok hanya kitab-kitab peninggalan Mabin Lomo dan kitab-kitab Siang Mo Kiam." Siang Mo Kiam? Ken Ji Kun dan Okean Hua? Kau ketemu dengan mereka dan menerima warisan kitab mereka pula? Mereka adalah murid-murid pendekar sakti wanita mutiara hitam? Ku Xiao Bui, nenek itu, makin heran dan terkejut saja mendengar pengakuan Han tadi. Secara singkat Han lalu menuturkan pengalamannya ketika bertemu dengan sepasang pedang iblis yang saling bunuh dan yang menyerahkan kitab kepadanya. Kemudian menceritakan pula betapa selama 6 tahun di Pulau Es, dia hanya mencurahkan tenaga dan perhatiannya untuk melatih Sin Kang. Sedangkan dalam hal ilmu silat, biarpun ia membaca banyak kitab-kitab di situ, namun karena tidak ada yang membimbing, dia tidak dapat memetik hasilnya. Mendengar ini, nenek itu menggeleng-geleng kepala penuh takjub. Dan tanpa kepandaian silat, hanya mengandalkan Sin Kang saja, engkau berani menentang orang-orang macam Kang Tou Kui, Mabin Lomo dan Toat Beng Chiu Xianli? Gila benar. Akan tetapi ada untungnya bagimu, Sihan.
Ilmu ciptaanku ini adalah khusus untuk orang buntung sehingga orang yang berkaki dua tidak akan mungkin dapat mempelajarinya dengan sempurna. Andai kata engkau sebelum buntung sudah mempelajari banyak ilmu silat, tentu saja ilmu silat biasa bukan untuk orang buntung. Agaknya tidak akan mudah bagimu untuk mempelajari ilmuku ini, karena engkau akan terpengaruh oleh ilmu-ilmu silat biasa. Aku sendiri, karena sebelum buntung telah menjadi seorang ahli silat yang sukar dicari bandingnya. Baru setelah 80 tahun dapat menciptakan ilmu ini. Engkau masih kosong dan telah memiliki dasar Sin Kang yang kuat. Bagus sekali. Engkau akan cocok sekali dan dapat jauh lebih mudah mempelajarinya dari siapapun juga. Nah, sekarang aku hendak mencoba dulu kekuatan Sin Kangmu. Engkau telah kuat menangkis pukulanku, akan tetapi aku masih belum yakin akan ukuran kekuatanmu. Apakah perlu ditambah atau tidak? Masukkan tanganmu di dalam air ini dan kerahkan Sin Kangmu melawanku. Han Han meniru gurunya yang duduk di atas batu. Gurunya telah memasukkan tangan kirinya ke dalam air, sebatas siku. Ia pun lalu mengulur tangan kanannya, dimasukkan ke dalam air telaga di dekat batu yang didudukinya itu. Terkejutlah ia ketika merasa betapa air itu amat dinginnya. Tadinya, ia mengira bahwa memang air telaga itu dingin. Akan tetapi ketika merasa betapa air itu makin lama makin dingin, tahulah dia bahwa rasa dingin itu adalah akibat pengerahan tenaga sakti Im Kang dari gurunya yang lihai. Pertahankan dan lawanlah. Gurunya berkata dan tiba-tiba air itu menjadi begitu dinginnya sampai membeku. Dan berubah menjadi es sehingga tangan Han Han tidak dapat dicabut kembali. Han Han terkejut dan cepat ia mengerahkan tenaga Sin Kangnya. Dia maklum bahwa gurunya mempergunakan Im Kang dan untuk melawannya ia lalu mengerahkan Sin Kangnya. Menggunakan tenaga Yang Kang. Seperti telah diketahui, dahulu Han Han melatih Yang Kang menurut ilmu Hui Yang Sin Chiang dari si kepala botak gak liat dengan merendam tangan di air masakan batu bintang yang mendidih. Bahkan di dalam api, kemudian ia memperdalam dan memperkuat Sin Kangnya di pulau es. Biarpun bertahun-tahun melatih diri dengan Sin Kang, kiranya tingkat Han Han tidak akan mungkin dapat melawan tingkatku Xiao Doi murid Bukek Xiansu ketiga ini. Kalau tidak terjadi ketidakwajaran dalam tubuh Han Han sebagai akibat malam terkutuk ketika ibu dan encinya diperkosa para perwira Manchu itu. Karena ia dibenturkan ke dinding pada saat ia dalam keadaan marah, mendendam dan batinnya tertekan. Terjadi kekacauan susunan syaraf dalam tubuhnya yang mendatangkan kekuatan-kekuatan mukjizat. Air yang tadinya membeku dan amat dingin itu, kini makin lama makin mencair dan hawa dingin perlahan-lahan berubah menjadi hangat. Bahkan tak lama kemudian, setelah mengerahkan seluruh tenaga sehingga mukanya berubah merah, air itu mulai mendidih. Hanya air di sekitar kedua tangan mereka saja, yaitu yang dekat batu, yang terpengaruh Sin Kang Han Han yang amat hebat. Ku Xiao Bui diam-diam menjadi kaget, heran dan kagum sekali. Akan tetapi nenek ini masih belum puas dan tiba-tiba ia mengubah Sin Kangnya. Mengerahkan Yang Kang sehingga air itu menjadi makin panas mendidih yang takkan tertahankan oleh kulit manusia biasa. Lawanlah yang ini, serunya dengan pandang mata berseri saking girangnya. Ketika merasa betapa air itu menjadi amat panas. Dan wajah gurunya yang tadi agak pucat kehijauan ketika mengerahkan Im Kang kini berubah menjadi merah. Tahulah Han Han bahwa gurunya sudah mengubah Sin Kangnya menjadi Yang Kang. Maka dia pun cepat mengubah Sin Kangnya menjadi tenaga dingin yang amat kuat untuk melawan tenaga panas gurunya. Pertandingan adu tenaga sakti ini berjalan amat lama.
Namun akhirnya nenek itu merasa puas dan harus mengakui bahwa muridnya ini memiliki dasar kekuatan Sin Kang yang tidak lumrah. Ia menghentikan ujiannya lalu berkata, "Sekarang kau lihatlah baik-baik. Inilah ilmu silat yang kuciptakan semenjak kakiku buntung." Nenek itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking dan lenyaplah dia dari atas batu di depan Han Han. Pemuda ini terkejut dan cepat memandang ke depan. Air! Ia melongo dan matanya terbelalak, mulutnya ternganga ketika akhirnya ia dapat menemukan gurunya dengan pandang matanya. Akan tetapi tetap saja ia tidak dapat melihat dengan jelas dan hanya melihat sinar dan bayangan berkelebatan dari batu ke batu. Cepatnya bukan main, seperti kilat menyambar. Bayangan gurunya itu seperti sebuah mainan bola yang dilontarkan kian kemari, dari sebuah batu melayang ke batu lain. Akan tetapi tidak ada sedetik lamanya hinggap di sebuah batu karena begitu menotolkan kaki turun terus mencelat lagi ke jurusan lain. Kadang-kadang ke belakang, ke depan, ke kiri dan ada kalanya ke atas. Kecepatannya melebihi gerakan seekor burung walet. Makin dipandang, makin pening dan berkunang pandang mata Han Han. Tiba-tiba sinar berkelebatan lenyap dan gurunya telah berdiri kembali di sampingnya. Di atas batu sambil tersenyum, sedikit pun tidak kelihatan lelah. "Bagaimana pendapatmu?" Han Han menjatuhkan diri berlutut. "Hebat luar biasa, akan tetapi, bagaimana Teocu akan dapat mempelajari ilmu sehebat itu, Subo?" "Bisa, tentu saja bisa, apalagi engkau memiliki kemauan keras dan memiliki Sin Kang yang lebih dari cukup." "Teocu amat bodoh, Subo. 2 buah kitab dari Suhu dan Subo Siang Mo Kiam saja yang sudah Teocu hafalkan di luar kepala, hanya dapat Teocu petik tentang pelajaran Sin Kangnya. Sedangkan pelajaran ilmu silat pedangnya Teocu sama sekali tidak dapat melatihnya," kata Han Han menggeleng kepala. "Karena engkau belum punya dasar, Hanji. Akan tetapi setelah engkau berlatih dengan ilmuku, kelak engkau akan dapat mempelajari ilmu silat yang bagaimanapun juga. Dengar baik-baik. Ilmu ciptaanku ini kuberi nama Soan Hang Lui Kun, ilmu silat badai dan kilat. Aku menciptakannya menjadi gerakan-gerakan kilat yang berdasarkan ilmu gaya yang hanya dimiliki dan dirasakan oleh orang buntung berkaki satu seperti kita. Karena kaki kita buntung dan hanya satu. Tiap kali kita bergerak lalu menghentikan gerakan kita tidak dapat langsung berdiri tegak seperti orang berkaki utuh. Kita akan terdorong oleh gerakan kita sendiri sehingga terhuyung ke depan, ke belakang atau ke kanan kiri menurut gerak dorongan dari mana kita datang. Selalu bergoyang-goyang untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Sebuah bola pun akan lama sekali baru dapat diam. Dan begitu bergerak, bola itu akan bergoyang-goyang ke kanan kiri sampai dapat keseimbangan baru diam. Nah, gaya inilah yang kupakai sebagai landasan sehingga terciptalah ilmu silat Soan Hang Lui Kun ini. Ilmu ini hanya dapat dikuasai dan dirasakan oleh manusia kaki satu. Sukar diselami dan dipelajari oleh orang yang kakinya utuh." Han Han mengangguk-angguk. Pemuda ini memang pada dasarnya memiliki kecerdikan yang menonjol. Apalagi perubahan mukjizat dalam dirinya membuat ia memiliki kekuatan otak yang tidak lumrah manusia. Maka sekali mendengarkan ia sudah dapat menangkap intisari yang dimaksudkan oleh penjelasanku Xiao Bui. Karena ada tenaga mendorong oleh gerakan pertama, maka timbullah daya tolak yang dapat kita pergunakan untuk bergerak lagi. Atau menyambung gerakan pertama kita itu. Gerakan berlandaskan daya tolak ini lebih hebat karena kita dapat meminjam gerak dorongan ditambah ginkeng kita sendiri. Maka begitu kita menggunakan daya tolak untuk melakukan gerakan kedua, gerakan kita akan menjadi lebih cepat. Gerakan ketiga,
keempat dan selanjutnya akan makin cepat. Seperti sebuah bola karet yang kita ketukkan ke atas lantai dengan tangan, makin lama akan melambung makin cepat. Demikian pula gerak silat dari Soan Hang Lui Kun ini memiliki kecepatan yang tak terbatas. Karena itu, hal yang paling sukar dan paling penting dikuasai adalah penggunaan jurus-jurus yang akan menahan gerakan daya tolak berantai ini. Karena kalau hal ini tidak kau kuasai benar-benar, engkau akan menjadi permainan dari kekuatan daya tolak berantai itu. Sehingga engkau sendiri takkan dapat menghentikan gerakanmu sehingga tentu saja engkau akan mudah celaka di tangan lawan. Soan Hang Lui Kun ini kubagi menjadi 72 jurus. Dan nanti mulai jurus ke-37, separuh dari ilmu silat ini, engkau akan mulai kulatih dengan penguasaan gerakan yang timbul dari daya tolak berantai ini. Demikianlah, mulai saat itu, Han Han digembleng oleh nenek buntung yang luar biasa itu. Sedikit demi sedikit, sejurus demi sejurus. Han Han memiliki kemauan yang hebat dan ketekunan yang mentakjubkan. Sehingga biarpun nenek itu sendiri amat bersemangat melatih muridnya, ia masih kadang-kadang menggeleng kepala penuh kagum menyaksikan ketekunan dan keuletan muridnya. Seperti juga dalam hal kekuatan Sin Kang, ia harus mengakui bahwa dalam hal kebulatan tekad dan besarnya kemauan, ia tidak dapat menandingi muridnya ini. Makin sayanglah ia kepada Han Han, apalagi ketika muridnya itu ia minta menceritakan riwayatnya. Ia merasa betapa riwayat hidup muridnya itu malah lebih mengenaskan daripada riwayatnya sendiri. Ia melihat munculnya seorang manusia yang lebih besar daripada dia, dan bertekad untuk menurunkan semua kepandaiannya kepada Han Han. Makin lama Han Han berlatih di bawah gemblenganku Xiao Bui, makin terbukalah matanya bahwa sebetulnya, sebelum ia berlatih silat di bawah bimbingan gurunya yang baru, ia telah mempunyai banyak ilmu. Hanya ilmu-ilmu itu terpendam dan hanya diketahui teorinya belaka. Kini, ia mulai dapat melatih semua ilmu yang pernah ia pelajari. Bahkan permainan pedang dari kitab-kitab peninggalan sepasang pedang iblis yang bernama Xiang Mo Kiam Sut, yaitu penggabungan dari ilmu pedang iblis jantan dan iblis betina, kini dapat ia mainkan dengan tongkatnya. Setahun lamanya Han Han tekun melatih diri dengan ilmu Soan Hang Lui Kun. Ketekunannya sungguh tidak lumrah manusia. Dia tidak peduli akan siang atau malam, pagi maupun sore, terus berlatih. Hanya makan kalau perutnya sudah tidak dapat menahan lapar. Hanya tidur kalau matanya sudah tak mau dibuka, dan hanya mengaso kalau tubuhnya sudah tidak dapat digerakkannya lagi saking lelahnya. Dengan semangat dan ketekunan seperti ini, tidaklah mengherankan kalau dalam waktu setahun saja sudah dapat menguasai ilmu silat itu. Dan pada pagi hari itu tubuhnya sudah tampak berkelebatan dari batu ke batu dan dia sudah berlatih ilmu silat Soan Hang Liu Kun. Tubuh yang berkelebatan seperti hampir tidak tampak karena terlalu cepat. Baru saja tampak di atas batu sini, tahu-tahu sudah lenyap dan berada di batu sebelah sana. Terus bergerak dan terus berpindah. Tongkat di tangan kiri dan cara ia meloncat seperti terbang saja. Makin lama makin cepat. Biarpun dia sedang berlatih dengan gerakan-gerakan kilat, pandang matanya yang amat tajam dapat melihat berkelebatnya bayangan yang telah berdiri di atas batu. Dan memperhatikan gerakan-gerakannya. Han Han makin bersemangat dan ia mulai bersilat lagi, mengulang dari jurus pertama sampai jurus terakhir. 72 jurus ia mainkan sebaik-baiknya. Diam-diam Ku Xiao Doi kagum dan terkejut bukan main. Pemuda yang menjadi muridnya itu benar-benar amat luar biasa. Ilmu yang ia ciptakan selama puluhan tahun, kini dapat dikuasai muridnya dalam waktu setahun saja. Bagus, muridku Han Han. Bagus sekali.
engkau telah berhasil menguasai Soan Hang Lui Kun hanya dalam waktu setahun. Dengan ilmu ini, kiranya akan jarang dapat ditemukan orang yang akan mampu menandingimu. Betapapun juga, di dunia terdapat banyak orang lihai dan sayanglah kalau semua ilmu yang pernah kau pelajari teorinya tidak kau latih prakteknya. Karena itu, mulai sekarang kau latihlah semua ilmu yang kau ketahui. Ditambah ilmu silat yang pernah kau pelajari, agar kau menguasai semua silat tinggi sehingga kelak tidak canggung menghadapi lawan berat. Han berlutut di depan gurunya. Terima kasih atas semua petunjuk Subo dan Teocu akan mentaati semua perintah Subo. Demikianlah, mulai hari itu, Han melatih ilmu silat tinggi yang pernah ia pelajari dari kitab-kitab di Pulau Es. Juga ilmu pedang Siang Mo Kiam Sutia sempurnakan latihannya di bawah petunjuk gurunya. Daerah Manchuria bagian timur laut adalah menjadi pusat suka bangsa Khitan yang pada masa itu telah hampir musnah. Dan masuk menjadi bangsa Manchu yang makin berkembang dan berkuasa. Banyak di antara keluarga bekas kerajaan Khitan menjadi pembesar-pembesar Manchu. Dan karena kaum wanita Khitan banyak yang cantik jelita, maka sebagian besar di antara mereka ini menikah. Sebagian besar secara paksa, dengan para pangeran Manchu. Betapapun juga, diam-diam suku bangsa Khitan, terutama sekali kaum bangsawannya yang masih berdarah keluarga bekas kerajaan Khitan, masih memiliki keangkuhan dan mengangkat tinggi derajat mereka sebagai bangsa Khitan. Di kaki pegunungan Cangkuang Caisan, di mana mengalir air sungai-sungai yang bersumber dari gunung itu, terdapatlah sebidang tanah pekuburan yang berisi kuburan keluarga kerajaan Khitan. Di sini pula dikubur jenazah tokoh-tokoh besar, bukan hanya besar bagi bangsa Khitan, melainkan juga tokoh-tokoh besar yang dikenal di dunia Kangou. Disinilah terdapat kuburan pendekar-pendekar sakti Suling Emas dan istrinya yang bernama Yalina, Ratu Khitan. Bahkan di situ pula kuburan pendekar wanita sakti Mutiara Hitam, Putri Suling Emas, dan Ratu Yalina, di samping kuburan keluarga kerajaan dan para tokoh terpenting dari kerajaan Khitan. Akan tetapi, di antara semua kuburan kuno, yang paling menyeramkan adalah kuburan ayah ibu dan putri mereka, yaitu kuburan Suling Emas, Ratu Yalina dan Mutiara Hitam. Hanya kuburan keluarga Suling Emas inilah yang masih terpelihara baik-baik. Sekalipun kini suku bangsa Khitan telah lenyap dan dilebur menjadi bangsa Manchu, sunyi sekali keadaan di tanah kuburan itu. Tanah dan pohon-pohon di sekelilingnya kelihatan gundul. Dan di mana-mana mulai tampak air membeku keputihan, karena musim salju hampir tiba. Air sungai-sungai yang mengalir tepat di depan tanah kuburan kelihatan malas karena hampir membeku oleh hawa dingin. Keadaan amat sunyi. Tidak ada tampak seekor pun burung, seolah-olah alam di sekeliling kuburan ikut mati seperti mereka yang dikubur di situ. Salju yang mulai terbentuk mengecat seluruh tempat menjadi keputih-putihan, putih bersih menambah sunyi. Dilihat sepintas lalu, semua orang tentu akan mengira bahwa tempat sunyi seperti itu tidak ada penghuninya. Akan tetapi, kadang-kadang tampak asap mengepul dari genteng pondok yang cukup kokoh dan megah, yang berdiri di antara batu-batu nisan di tanah kuburan itu. Dan melihat dupa yang selalu berkelap-kelip di depan bongpai, batu nisan, keluarga Suling Emas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di situ tidaklah tanpa penghuni seperti orang kira. Dan sesungguhnya lah pondok itu dahulu dibuat oleh keluarga kerajaan Khitan menjadi tempat para penjaga tanah kuburan. Bahkan tanah kuburan itu sendiri tidak selalu sunyi ketika kerajaan Khitan masih jaya. Akan tetapi, semenjak bangsa Khitan terdesak dan dilebur menjadi bangsa Manchu yang makin berkuasa sehingga kerajaan Khitan pun lenyap,
Di tempat ini tidak dilakukan penjagaan lagi seperti dahulu, tidak pula dikunjungi keluarga raja yang berziarah. Bahkan kuburan itu tentu akan terlantar dan rusak kalau saja tidak muncul seorang kakek tua bongkok yang menjaga tanah pekuburan keluarga Suling Emas itu. Dan sejak kakek bongkok ini menjaga di situ, kuburan keluarga Suling Emas menjadi terawat baik. Dan tidak pernah sedetik pun kakek itu meninggalkan tanah pekuburan yang dijaganya dengan penuh kesetiaan. Kakek ini menjadi satu-satunya orang yang tinggal di daerah dingin bersalju ini. Dan asap yang kadang-kadang nampak berkepul adalah asap dari dapur dikala ia memasak makanan. Semenjak kakek bongkok menjaga tanah kuburan itu, tempat itu menjadi tempat angker dan keramat. Ditakuti orang karena kakek bongkok itu ternyata amat galak dan juga amat lihai. Sehingga siapapun yang berani mendatangi tanah kuburan tentu akan dibunuhnya. Mula-mula, begitu mendengar akan runtuhnya suku bangsa Khitan dan tanah kuburan keluarga Suling Emas itu tidak terjaga lagi oleh tentara Khitan. Banyak orang-orang Kengou mencoba datang ke tanah kuburan itu. Karena mereka mendengar bahwa pusaka peninggalan keluarga Suling Emas berupa kitab-kitab dan senjata-senjata. Terutama senjata Suling Emas sendiri berupa sebatang suling terbuat daripada emas dan sebuah kitab, berada di tempat itu. Mereka ini berusaha untuk mendapatkan pusaka peninggalan. Akan tetapi banyak sekali tokoh Kengou datang ke tempat itu untuk mengantar nyawa. Banyak yang tewas di tangan kakek bongkok dan banyak pula yang dipukul mundur dan terpaksa melarikan diri membawa luka-luka berat.